Ini hadis sahih, sahih Muslim. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang itu derajatnya tergantung dari apa yang mereka amalkan, tergantung perbuatan masing-masing. Lalu yang saya garis bawahi begini, klaim begini, walaupun ahli maksiat, walaupun nggak pernah sholat, yang penting Habib dia pasti masuk surga. Yang kedua, walaupun nggak pernah sholat, walaupun berbuat maksiat, yang penting cinta sama Habib pasti masuk surga. Ini masalah ini. Mengapa? Bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi. Mari kita dengarkan, mari kita perhatikan. Ini hadis sahih. Wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Bapakmu ini aja nggak bisa nolong kamu, Fatimah, kalau kamu nggak bertakwa kepada Allah. Ini Fatimah, putri Kanjeng Nabi. Kalau Fatimah nggak bertakwa, Nabi nggak bisa nolong di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Makanya menurut saya, kalau ada yang ngaku-ngaku hari ini dzurriyyat Nabi, cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib, lalu mengklaim walaupun nggak sholat nanti pasti masuk ke dalam surga, itu ajaran sesat dan menyesatkan. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabur namanya. Karena mereka selamat, kita belum tentu selamat. Kita yang selamat, anak keturunan kita belum tentu selamat. Makanya kita berdoa semoga kita beserta seluruh anak keturunan kita Allah selamatkan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu di mana anak keturunan mereka mutaba'ah, mengikuti leluhurnya, mengikuti orang tuanya, biimanin, dengan keimanan. Artinya ketika orang tuanya beriman, ketika leluhurnya adalah leluhur orang-orang yang bertakwa, jika anak keturunannya mengikuti keimanan dan ketakwaan orang tuanya, mutaba'ah, nyontoh leluhurnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka akan diikat dengan anak keturunan. Artinya kemuliaan leluhur itu akan nyambung kepada keturunan ketika keturunan mengikuti kemuliaan orang tuanya. Jika tidak, maka terputus. Walaupun dia anak Nabi, ada anak Nabi yang terputus dari orang tuanya. Siapa itu? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Artinya memang kemuliaan itu dapat nyambung kepada keturunan ketika keturunan ngikut kemuliaan orang tuanya. Ini penting yang harus kita garis bawahi. Mudah-mudahan kita punya keturunan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Makanya Islam adalah agama yang datang memberantas kesombongan, kebanggaan akan nasab. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah
wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah. Wa ta'azumaha bi abaiha, di mana bangsa jahiliyah itu terbiasa menyombongkan leluhur, menyombongkan nasab. Jadi kalau di zaman modern ini ada orang yang masih bawa-bawa nasab, ada orang yang masih menyombongkan keluarga atau leluhur, maka dia kembali ke masa jahiliyah, kembali mundur ke 14 abad yang lalu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ini hadis sahih, sahih Muslim, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Barang siapa yang lamban amal solehnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya kepada kemuliaan. Kalau dalam bahasa kitanya, walaupun anak presiden kalau nggak soleh, walaupun anak kiai kalau tidak soleh, walaupun anak nabi kalau tidak soleh, nasab tidak bisa mengejarnya. Artinya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ini ajaran Islam. Jadi Islam menitik tekankan kemuliaan bukan kepada nasab, bukan kepada pangkat dan jabatan bahkan, tapi Islam menekankan kemuliaan pada amal solih. Makanya walikullin darajatun mimma amilu, tiap-tiap orang itu derajatnya tergantung dari apa yang mereka amalkan, tergantung perbuatan masing-masing. Nah, ini saya sampaikan begini penting karena memang Islam itu mengajarkan ajaran yang sifatnya universal, membersihkan kasta-kasta. Jadi jangan sampai kita mengajarkan Islam malah menciptakan kasta baru, klan istimewa. Islam itu menghapus kasta. Kasta itu apa? Klaim kemuliaan berdasarkan nasab. Nasab tak menjamin kita, yang menjamin adalah iman dan takwa. Sepakat kira-kira? Soalnya begini, ada yang jualan nasab, ngaku cucu Nabi gitu, mengaku dzurriat Nabi misalnya. Mengapa orang ngaku cucu Nabi? Karena kalau ngaku Nabi orang nggak percaya, pasti Nabi palsu. Apalagi namanya Suparman, nggak masuk hitungan itu. Nabi Suparman alaihi salam misalnya. Ngaku Nabi orang nggak percaya, walaupun ada juga yang ikut-ikutan. Ngaku malaikat Jibril sudah ada, Lia Eden. Jadi ngaku Imam Mahdi sudah ada yang ngaku Imam Mahdi. Yang ngaku khalifah malah dari Bandar Lampung sudah ada. Nah, gimana agar orang percaya? Ngaku cucu Nabi, biar orang percaya. Inilah kerjaan Belanda. Belanda dulu menjajah Indonesia ini biar bangsa Indonesia ini mau ikut Belanda. Maka Belanda ngakut orang-orang dari Yaman masuk Indonesia lalu ngaku-ngaku cucu Nabi. Mengapa Belanda bikin mereka ngaku-ngaku cucu Nabi? Biar bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini mau manut, karena yang ngomong itu cucu Nabi. Maka muncul seseorang yang bernama Habib Utsman bin Yahya, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi memfatwakan melawan pemerintah VOC Belanda, itu bugot, itu makar, termasuk aliran sesat. Mengapa orang Indonesia banyak percaya? Karena dia ngaku cucu Nabi, padahal nasab tidak menjamin. Yang lebih menyesatkan lagi begini, Bu, pokoknya selama dia cucu Nabi, kalau dia Habib, walaupun nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa, walaupun kerjaannya maksiat, walaupun nidurin bini orang, selama dia Habib pasti masuk surga. Ini orang Lampung dengar beginian mapas. Bangi temen ya Bu ya, enak betul jadi cucu Nabi itu, walaupun nggak sholat, nggak puasa gitu, nggak zakat, kerjaannya maksiat, sampai tadi sampai meniduri bini orang.
tetap masuk ke dalam surga walaupun berzina. Nah, doktrin ini menyebar. Bahkan ada doktrin begini, walaupun antum tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, selama antum jadi muhibbin, cinta sama Habib, masuk surga. Jadi orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya maksiat, berzina, narkoba, yang penting dia cinta dengan Habib, jadi muhibbin, maka masuk surga. Ini lebih sesat lagi kan? Bahkan ada yang mengatakan begini, orang yang berzina sama Habib sampai hamil, maka anaknya itu adalah cucu Nabi walaupun hasil zina. Makanya jenengan harus saya sadarkan, jangan sampai nanti ke warung ini datang orang yang hidungnya mancung gitu. Kalau saya nggak bisa ngaku cucu Nabi, Bu, nggak proporsional wajahnya ya, mentang-mentang hidungnya mancung misalnya, Bu, tinggi, ganteng, muka ke Arab-Araban, ngaku cucu Nabi lalu berinvestasi. Ini bahaya ini. Lalu yang saya garis bawahi begini, klaim begini, walaupun ahli maksiat, walaupun nggak pernah sholat, yang penting Habib, dia pasti masuk surga. Yang kedua, walaupun nggak pernah sholat, walaupun berbuat maksiat, yang penting cinta sama Habib, pasti masuk surga. Ini masalah ini. Mengapa? Bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi. Coba Nabi berkata apa? Kata Nabi, wahai Bani Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa sedikit pun menolong kalian di sisi Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, saya nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa. Wahai Bani Abbas bin Abdul Muthalib, ini paman Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa nolong kalian. Kemudian ya Fatimah, nah ini lebih masuk lagi, ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'a, bapakmu ini Fatimah nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak bertakwa. Ini yang jauh siapa, Bu? Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan, mari kita perhatikan. Ini hadis sahih, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, bapakmu ini aja nggak bisa nolong kamu Fatimah kalau kamu nggak bertakwa kepada Allah. Ini Fatimah, putri Kanjeng Nabi. Kalau Fatimah nggak bertakwa, Nabi nggak bisa nolong di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Makanya menurut saya, kalau ada yang ngaku-ngaku hari ini dzurriyyat Nabi, cucu Nabi, ngaku-ngaku Habib, lalu mengklaim walaupun nggak sholat nanti pasti masuk ke dalam surga, itu ajaran sesat dan menyesatkan. Nggak boleh dipercaya yang sedemikian rupa. Nabi aja nggak bisa nolong Fatimah kalau Fatimah maling, kalau Fatimah berbuat maksiat. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, siapapun akan dapat syafaat dari Nabi, termasuk kita ini. Mudah-mudahan dapat syafaat semua. Allahumma amin. Syafaat itu bukan hanya buat orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi syafaat itu untuk semua umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan dapat syafaat, kecuali yang matinya dalam keadaan musyrik. Jadi nggak usahlah ngancam-ngancam umat Islam di Indonesia ini. Umat Islam diancam, umat Islam di Indonesia kalau nggak cinta sama habaib nggak dapat syafaat. Karena median-median nih, umat Islam di Indonesia ini kalau nggak ngikut habaib nanti nggak dapat syafaat, nggak masuk surga. Yang kayak gitu ngancam-ngancam, bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi tidak untuk ngancam-ngancam. Ajaran Nabi itu menebar kasih sayang kepada segenap umat. Justru ajaran Nabi itu memudahkan. Kalau ada hari ini yang ngaku cucu Nabi, ya Bu, ngaku cucu Nabi, tapi jenengan punya utang dibayarin, jenengan ngontrak dibayarin, yang ngontrak, yang nggak kebayar sekolah dilunasin, yang nggak bisa bayar kuliah dilunasin,
yang nggak punya modal buat nikah dimodalin, yang usahanya bangkrut dikasih modal. Walaupun dia cucu palsu, kita anggap aja cucu Nabi, nggak apa-apa, karena dia sayang sama kita. Ini yang ngaku cucu Nabi, borok-borok mau ngasih malah minta duit, borok-borok mau sayang sama kita malah ngancem-ngancem kita, nakut-nakutin kita. Yang kayak gitu nggak pantas ngaku cucu Nabi. Nah, kembali lagi, kita saja setakwa apapun orang tuanya, dia tidak bisa menjamin keselamatan bagi anak cucunya. Makanya jangan wariskan harta kepada anak, tapi wariskan nasihat yang baik. Mudah-mudahan dia mewarisi iman dan takwa dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dia bisa selamat. Makanya ibu-ibu setiap kali berbuat baik, ini saya ajarin ya Bu, setiap kali berbuat baik ibu-ibu wasilahan. Apa wasilahannya? Ya Allah, kalau saya ikhlas dengan perbuatan baik ini, perbaikilah anak cucuku. Terus begitu, kan sesuai dengan doanya. Setiap kebaikan kita yang kita kerjakan hari ini, itu akan punya efek positif terhadap perbaikan anak cucu. Sesuai dengan doa kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, kalau bahasa kitanya, auzi'ni, tuntunlah aku, bimbinglah aku, an ashkura, agar aku bisa selalu syukur, ni'mataka, atas nikmatmu. Karena begini, bisa bersyukur itu nikmat. Betapa banyak orang yang dapat nikmat tapi nggak syukur, akhirnya dia nggak nikmat kan. Bisa bersyukur itu luar biasa. Maka kita minta kepada Gusti Allah, tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bisa selalu syukur terhadap apa? Ni'mataka, nikmatmu, allati an'amta 'alayya, nikmat yang sudah engkau berikan kepada saya, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya. Nah, ini jangan sampai lupa. Jangan seperti kacang lupa kulitnya, jangan kayak malin kundang. Nikmat yang kita dapatkan hari ini gara-gara ada nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Gitu bang. Jangan hanya bicara waris, jenengan ini nggak ada kalau nggak ada orang tua. Gitu bang. Makanya Bu, jangan sekali-kali ngambekin morotuo ya Bu. Jangan sekali-kali. Nggak ada suami jenengan Bu kalau nggak ada mertua itu. Begitupun suami yang baik, dia tidak akan jahat sama mertua orang tua istrinya, karena tidak akan ada istrinya yang cantik yang melahirkan anak-anaknya kalau tanpa orang tuanya. Makanya kalimatnya kan begitu. Nikmat yang engkau berikan kepada saya ya Allah, dan kepada kedua orang tua saya, wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah, dan bimbing saya ya Allah agar bisa menggunakan nikmat itu untuk beramal soleh. Karena betapa banyak orang yang dapat nikmat, nikmatnya bukan untuk beramal soleh tapi untuk maksiat. Nah, ini yang masuk ke kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku terhadap seluruh keturunanku. Makanya sumbang sari amalan buat jenengan, tiap kali beramal soleh, tiap kali berbuat baik, langsung wasilahan. Ya Allah, dengan sedekah jariah ini, dengan wakaf ini, dengan amal soleh ini, perbaikilah seluruh anak keturunanku. Nanti amal soleh yang jenengan kerjakan hari ini, itu akan menghantarkan kemudahan buat anak cucu. Makanya seandainya hidup kita sedang diberi kemudahan, bertanyalah kepada Allah, ya Allah, sebenarnya apa sih yang sudah dikerjakan bapakku dulu, kok aku diberikan kemudahan begini? Ya Allah, sebetulnya apa sih yang sudah dikerjakan ibuku, kok aku diberi kemudahan kayak gini? Kalau saya selalu bertanya begitu Bu, saya selalu bertanya ketika ke pesantren sudah kebangun ya Bu, melihat santri-santri itu, apa ya Allah yang sudah dikerjakan ibu saya? Oh, diantaranya ibu saya puluhan tahun ngajar ngaji, nggak ada bayaran Bu.
boleh jadi Allah mudahkan saya hari ini gara-gara, bukan boleh jadi, saya yakin, kalau boleh jadi masih ragu-ragu ya Bu, saya yakin kemudahan yang saya terima hari ini karena Allah melihat ibu saya ngajar ngaji dengan ikhlas. Tuh kan, makanya ibu-ibu amal soleh apapun sampaikan begitu. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku ya Allah terhadap seluruh keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalimat penutupnya mengapa begitu? Sesungguhnya aku kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Pada akhirnya kita tutup buku. Bu. Akhirnya kita ini bakal tutup buku. Enggak akan lama lagi lah ibu-ibu ini hidupnya. Percayalah sama saya. Iya kan? Bu Ani berapa umur sekarang? 58 tuh, 2 tahun lagi 60. Kalau usia Nabi Bu, berarti 35 tahun lagi Bu Ani ya. Tapi saya doakan Bu Ani ini minimal usianya sampai 90 tahun lebih ya. Tapi yang penting sehat, yang penting sehat. Karena kalau Bu Ani duluan, Pak Jo nikah lagi Bu. Nggak ada yang ngurus soalnya, kan begitu. Ya, kita berharap lah kita semua panjang umur kan. Tapi kita harus mawas diri. Kalau saya ini saja sudah harus mawas diri Bu. Saya ini usia saya sudah 42 tahun. Jangan ngesok masih muda. Karena kalau mengambil ke usia Nabi ya seperti 21 tahun lagi kan. Jangan dianggap lama. Sampai 42 tahun ini saja kok ndilalah bahasa orang Jawa. Tiba-tiba kok saya sudah 42 ya Bu. Perasaan baru kemarin saya masih kecil itu kan. Nah artinya kalau untuk menghabiskan 20 tahun lagi gampang, cepet banget itu. Baru kemarin reformasi itu Bu tahun 98. Sekarang sudah 26 tahun kan? Enggak kerasa kan? Enggak kerasa. Makanya perjalanan waktu enggak terasa. Makanya pada akhirnya kita akan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya kami kembali kepadamu dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah kita berharap harapannya kepada Allah agar kemuliaan orang tua hari ini, amal soleh kita hari ini menjadi sebab Allah memperbaiki seluruh anak keturunan kita. Allahumma amin. Cuman jangan dijadikan kebanggaan, jangan dijadikan kesombongan. Karena mengapa? Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, malas sholatnya, malas ibadahnya, banyak maksiatnya, maka nasabnya tidak bisa mengejar kemuliaan tersebut. Nasabnya tidak bisa mengejarnya. Baik, ini bagian yang pertama. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.